kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Ya. Dan ini bukan berarti kita harus mengharamkan teknologi canggih. Enggak, Pak. Sekarang selagi masih ada, manfaatkan, Pak. Manfaatkan selagi ada. Cuman keep in mind, ya kan, bahwa it won't stay here forever. Ini nggak akan bertahan terus menerus, Pak. Dan ketidakbertahanannya bukan sebuah keburukan, tapi sebuah kebaikan dari Allah Ta'ala. Karena harus Allah langsung yang turun tangan, membuat pihak barat kafir yang sombong ini hilang kesombongannya dengan dimatikannya teknologi canggih. Jadi ucapan Xi Jinping itu, China is invincible, sebenarnya sangat mirip dengan ucapan Firaun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Karena merasa dirinya sudah sedemikian kuat, nggak bisa terkalahkan oleh siapapun. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, badai fitnah dukhan dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang membuat kaum beriman menjadi setara dengan kaum kafir. Dan kondisi ini menjadi jalan menuju kemenangan kaum beriman dan berlakunya sunnah pergiliran, sunnatut tadawur, kepemimpinan dunia kepada kaum beriman sesudah kaum kufar berjaya, dikasih giliran sama Allah, berjaya. Namun mereka telah memanfaatkannya untuk menebar kegelapan dan kezaliman. Ingat ayatnya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Sekarang kita di babak keempat, umat Islam ditakdirkan Allah mengalami masa kekalahan. Tetapi di babak kelima nanti Allah akan putar balik situasi sesuai dengan sunnah dalam ayat ini, sunnah pergiliran. Sudah gilirannya umat Islam mengalami kejayaan kembali. Dan giliran ini bukan hanya terkait dengan shutdown of modern technology, bukan hanya terkait dengan peristiwa-peristiwa bencana alam dahsyat yang terjadi, tetapi terkait erat dengan apa yang kita bahas dalam tema siang hari ini, yaitu zuhur al-Mahdi, hadirnya sang pemimpin, ya, al-Mahdi. Jadi Allah, Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan bahwa kemunculan Al-Mahdi itu adalah busyra, kabar gembira. Nabi bersabda, ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ini pada saat banyak terjadi perselisihan antar manusia. Ya, perselisihan karena apa? Ya karena kelaparan. Ya, orang berebut makanan sampai berselisih satu sama lain, dan gempa-gempa, ya, bencana-bencana. Al-Mahdi, kata Nabi, akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Jadi kehadiran Al-Mahdi menjadi turning point, titik balik, ya, situasi kondisi dunia ini. Dan kehadirannya pada saat yang paling tepat, saat dimana semua manusia sedang dalam keadaan chaos, ya, kacau, bingung, ya kan. Terus tiba-tiba Allah kasih hadiah kepada umat Islam, hadirnya the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Dan nanti kita akan bicarakan ketika sudah masuk ke dalam bab Al-Mahdinya, bahwa penetapan Al-Mahdi sebagai sang pemimpin tertinggi umat Islam ini sepenuhnya adalah tadbir Rabbani, skenario Allah Ta'ala. Nggak bisa dirancang, Pak, oleh manusia, nggak bisa direkayasa oleh manusia, ya. Tetapi dia sepenuhnya adalah tadbir Rabbani. Nah, dikatakan di dalam beberapa asar, ya, asar itu artinya ucapan-ucapan sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Salah satunya dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib yang bukan dari Fatimah. Idza ra'aitum naran minal masyriqi thalathata ayyamin aw sab'ati fatawaqqa'u faraju ali Muhammad. Apabila kalian menyaksikan api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Nabi maksudnya adalah sambutlah dengan penuh kegembiraan hadirnya Al-Mahdi, ya.
Dalam riwayat yang lain, sahabat Ka'ab mengatakan, innahu yatlu'u najmun minal masyriqi kibali khurujil mahdi qabla khurujil mahdi lahu zambu yudhi. Akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar, jadi bintang berekor, ya. Yang itu juga sekaligus adalah si pecahan meteor yang akan menghantam planet bumi ini. Di satu sisi dia adalah isyarat tentang akan terjadinya bencana-bencana besar, tapi di lain sisi, di balik itu dia adalah kabar gembira, karena itu tanda akan keluarnya, akan hadirnya Al-Mahdi, ya. Makanya kita umat Islam harus meyakini bahwa perpindahan kita dari babak keempat sekarang ini penuh dengan kondisi kezoliman dan kegelapan ini menuju babak kelima penuh keadilan dan cahaya nanti, ya. Perpindahannya itu menggunakan kaidah surat Al-Nashrah. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, bersama dukhan, bersama pembenaman bumi di timur di barat, bersama banyak gempa-gempa terjadi, perselisihan antar manusia sampai berbunuh-bunuhan memperebutkan makanan, bersama dengan shutdown modern teknologi, ternyata ada kemudahan yang akan terjadi, yaitu hadirnya sang pemimpin, ya. Inilah berbagai kejadian mendunia. Allah bukakan jalan untuk kemenangan umat Islam, namun kemenangan tersebut tidak diberikan secara gratis sama Allah. Umat Islam mesti berjuang bersama pemimpinnya. Nah, karenanya kita masuk kepada bahasan beberapa peristiwa menyertai hadirnya Al-Mahdi. Beberapa peristiwa itu adalah, pertama, perselisihan atau chaos atau kekacauan setelah wafatnya seorang pemimpin. Dua, dalam kondisi chaos, kekacauan setelah wafatnya pemimpin itu, seorang laki-laki akan keluar dari Madinah lari menuju ke Mekah. Dan ini diyakini laki-laki ini adalah Al-Mahdi. Ternyata sesampainya di Mekah, laki-laki ini dipaksa oleh sejumlah orang untuk keluar dari tempat tinggalnya untuk dibaiat di depan Ka'bah, ya. Ini hadisnya. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli madinati hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Artinya akan terjadi perselisihan, kekacauan saat matinya seorang khalifah, seorang pemimpin. Lalu seorang laki-laki, dalam hal ini Al-Mahdi, akan keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Lantas beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun ia tidak ingin menginginkannya, ya. Nah, di sini ada kata yang perlu kita bahas sedikit, yaitu kata khalifah, ya. Dalam bahasa Arabnya, teks bahasa Arabnya benar-benar menggunakan kata khalifah di sini. Karena adanya kata ini, sebagian ulama, terutama yang fokus di bidang hadis, meyakini bahwa sebelum Al-Mahdi muncul sudah ada khilafah. Karena ada khalifah mati sebelum Al-Mahdi muncul. Nah, yang menarik adalah pandangan Syekh Mubayyad tentang hal ini. Di halaman 725 kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, Syekh Mubayyad menggarisbawahi bahwasanya, ya, lafal khalifah yang dituturkan dalam bentuk yang bukan makrifat tetapi bentuk nakirah, ya. Apa ini makrifat, apa ini nakirah? Jadi kalau dalam bahasa Arab, Pak, sesuatu benda tertentu kalau pakai alif lam itu disebut makrifah, Pak. Misalnya Alkitab itu makrifah, ya. Tapi kalau kitab itu nakirah, ya. Dan yang pakai alif lam itu artinya definite article. Kalau nggak pakai alif lam, indefinite article. Contoh misalnya surat Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim itu, ini adalah kitab yang nggak ada keraguan di dalamnya. Kitabnya maksud kitab apa nih? Kitab apa? Al-Quran, ya.
Dan orang bisa tahu ini kitab Al-Quran karena di situ kata kitabnya pakai alif lam. Sudah definite, tertentu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tapi kalau dikatakan hadza kitabun, ini adalah kitab, ini adalah buku. Nah, ini bisa buku apa saja. Sama, kata khalifah di sini nggak pakai alif lam, bukan al-khalifah. Sehingga menurut Syekh Mubayyad, dia bukan khalifah untuk seluruh kaum muslimin. Tapi dia indefinite khalifah. Ya, bukan definite khalifah. Kalau definite khalifah seluruh kaum muslimin sepakat dia sebagai khalifah. Ini tidak. Sebagian umat Islam menganggap dia khalifah, tapi sebagian yang lain tidak menganggap dia khalifah. Dan yang paling mungkin mempunyai kedudukan seperti itu siapa? Pemimpin sebuah negara yang di dalamnya mencakup dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Kerajaan apa itu namanya? Kerajaan Arab Saudi. Ya. Sampai hari ini, saudara sekalian rahimakumullah, tidak sedikit warga Saudi menganggap rajanya itu khalifah. Satu. Terus kedua, sistem pengangkatan seorang raja di Saudi, kalau raja sebelumnya sudah wafat, ya, itu menggunakan cara seperti mengangkat seorang khalifah di bai'ah. Ya. Nah, jadi Syekh Mubayyad tidak beranggapan sebelum Al-Mahdi ada khilafah, tidak. Hadis ini mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin yang memenuhi kriteria sebagai khalifah bagi sebagian masyarakat yang dia pimpin, itu iya, ada. Dan dalam hal ini dugaan kuatnya adalah matinya seorang raja kerajaan Arab Saudi. Apakah matinya Raja Salman? Wallahu a'lam bishawab. Banyak pengamat politik Saudi mengatakan sangat dikhawatirkan kalau Raja Salman sekarang ini meninggal, ya, maka politik di Arab Saudi akan gonjang-ganjing. Mengingat bahwa putra mahkota yang ditunjuk dan sekarang aktif berkuasa bernama Muhammad bin Salman, ini otaknya otak liberal sekali, otaknya otak Yahudi sekali, ya. Nah, maka dikhawatirkan kalau Salman dalam waktu dekat ini meninggal, sangat potensial terjadi chaos di masyarakat Arab Saudi. Karena masyarakat Arab Saudi biar bagaimanapun masih cukup banyak yang kuat berpegang pada agama. Ya, akan sulit bagi mereka menerima kepemimpinan sebagai raja seorang seperti MBS ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, yaqtatilu 'inda kanzikum thalathatu kulluhum ibnu khalifah. 3 orang akan saling berbunuhan untuk memperebutkan harta perbendaharaan kalian. Mereka semua adalah anak khalifah. Ini juga menarik. Kalau kita kaitkan kata khalifah ini sebagai yang dimaksud adalah pemimpin kerajaan Arab Saudi, struktur politik di Arab Saudi sampai hari ini, Pak, setiap raja yang baru ditunjuk dia punya hak menentukan 3 putra mahkota. Ya. Ini juga Nabi menyebutnya 3 putra. Jadi makin menguatkan dugaan kita bahwa ini yang dimaksud adalah kematian Raja Saudi. Nah, cuman memang ada pertanyaan penting, Ustadz, apakah tanda kematian pemimpin ini sebagai tanda Mahdi sudah dekat kemunculannya akan terjadi sebelum atau sesudah dufan? Nah, ini pertanyaan penting, ya. Dan pertanyaan ini tidak akan saya jawab sekarang karena waktu sudah habis, ya. Kita akhiri sampai sekian dulu. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Mari kita tutup majelis kita hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.